Oke, kita lanjutkan videonya yang kedua. Sekarang saya akan menceritakan semua waktu perjalanan dari Hong Kong menuju ke Bandara Indonesia. Dari Hong Kong ke Indonesia itu yang kemarin udah dijelaskan, kalau mau check-in ID card, terus hasil PCR atau swab yang berlaku 3 kali 24 jam, terus surat vaksin. Nah, tiket, paspor, sama ID card itu harus ada. Hasil PCR, terus tes atau tes swab. Lilis itu memberikan informasi kalau tes swab atau tes PCR itu ada di mana-mana, di daerah Koswebe, Yunglong, Satin, Dunmun kalau nggak salah. Iya. Surat vaksin PCR booking bisa, datang juga bisa. Kalau dari web yang kemarin saya booking itu saya bookingnya hari Jumat karena saya terbang hari Minggu. Hari Jumat tes, hasilnya 1 hari setelah kita tes. 1 hari tes PCR keluar, syarat kita udah komplit. Surat vaksin itu jangan sampai hilang. Dan kalau seandainya udah dimasukkan atau dimasukin ke dalam aplikasi Live and Home, itu malah lebih gampang. Nggak apa-apa, nggak pakai surat itu nggak apa-apa. Kemarin saya nggak pakai surat vaksin yang kedua, malah yang kedua hilang, nggak tahu kemana. Yang saya bawa vaksin yang pertama, yang kedua kan ada tulisannya pending itu. Terus saya tunjukin aplikasi yang sudah saya scan vaksin di dalamnya itu. Kalau mau di scan ke dalam aplikasi Live and Home kan kita harus menyertakan paspor atau fingerprint atau kode yang mau dibuat teman-teman semua, entah itu paspor atau fingerprint. Itu bisa, baru bisa di scan setelah vaksin 2 kali. Setelah itu perjalanan terus lanjut ke imigrasi, ke gate, ke pesawat. Kita naik pesawat dari Hong Kong ke Indonesia. Terus udah sampai di Indonesia, yang harus kalian ingat, air minum yang kalau sudah diminum terus ada sisa sedikit atau masih belum diminum, lebih baik dibawa untuk bekal perjalanan menuju ke karantina. Karena perjalanan ke karantina itu lama sekali. Ambil bagasi, kita nunggu bagasi, dan perjalanan menuju ke tempat penjemputan itu lamanya itu di situ. Makanya orang-orang pada ngangkluh itu kan di situ, pada mengeluh kok lama, padahal kita udah nyampe duluan. Pas waktu itu kita nyampe duluan di situ. Kita nyampe tapi masih nunggunya itu hampir 2,5 jam. Padahal nyampe Indonesia jam 2, terus perjalanan menuju ke karantina itu jam 4 lebih seperempat kalau nggak salah. Yang lama di situ, nggak tahu kenapa. Mungkin penjemputan waktu itu mungkin banyak. Katanya pas waktu saya masuk, orang yang masuk ke sini itu, yang masuk ke karantina sini itu hampir 1.000 orang. Padahal di sini udah ada orangnya. Soalnya di Wisma Atlet itu penuh. Di Wisma Atlet penuh. Terus sampai di sini kita masih nungguin lama di bus, masih kelaparan, kehausan. Makanya ada tukang nasi goreng, kita beli, kita makan untuk mengganjal perut kita supaya kita tetap ada tenaga untuk selanjutnya ngangkat barang lah, inilah gitu. Itu lama banget. Tips kalau mau internetan itu
mending jangan beli di bandara. Kalau beli di bandara itu harganya kemarin teman-teman itu CCCC itu 250 smartfriend yang bisa tembus IMEI, katanya kartu smartfriend. Kartu internet itu ada ketentuan HP yang sudah keluaran tahun 2017 itu bisa dimasukin kartu internet dan bisa internetan. Tapi kalau HP di bawah 2017 itu nggak bisa buat internetan. Oh, katanya nggak bisa dimasukin kartu internet untuk internetan di sini nggak bisa. Makanya kalau mau ya beli di Hong Kong, ada itu kartu yang 12 hari ada, 30 hari ada. Kita itu dari bandara menuju ke karantina pendaftaran itu hampir 6 kali. Nggak tahu kenapa 6 kali. 6 kali itu kan seharusnya kalau sudah daftar 1 kali kasih QR kode itu kan tinggal titit udah selesai, tapi nggak tahu nunggunya lama. Di situ kita kelelahannya. Wong saya itu masuk ke sini itu udah masuk ke kamar karantina itu jam 10, setengah 10 malam, padahal udah nyampe di Jakarta jam 2, nunggu lagi pendaftaran, itu lama. Siapkan mental dan kekuatan kalian. Terus pendaftaran di karantina itu mengikuti rombongan bis masing-masing. Seandainya rombongan bis nomor 1, nomor 2 atau nomor berapa, diingat ini rombongan bis nomor berapa, nomor 2. Oh, di sana nanti masuknya itu sekalian yang satu rombongan bis itu nanti didaftar lagi. Setelah didaftar kita akan dites swab. Di sini pertama kita datang swab pertama, baru kita daftar lagi untuk nomor kamar berapa, di tower berapa, di lantai berapa, itu ya lama. Tes swab yang kedua itu menurut karantina kalian. Seandainya kalian di karantina 3 hari, hari pertama datang kan tes swab, hari itu hari pertama. Tes swab yang kedua kemungkinan hari ketiga atau hari kedua malam. Pas waktu kemarin saya di tes swab yang kedua itu jam 2 malam. Yang swab kedua kan si dokter masuk ke kamar jam 2 malam digedor terus untuk tes swab. Pas waktu itu kayak linglung lah, waktu bangun kaget langsung di tes swab. Itu tes swab yang kedua, dan hasilnya tes swab yang kedua itu 1 hari. Tadi maghrib setelah maghrib itu ada petugas datang, terus kita ditanya masnya hasil tes swab udah keluar, mau pulang sekarang atau mau pulang besok. Itu kalau mau pulang sekarang ya ambil paspor kita yang ditahan. Paspor kan kita ditahan waktu mau ambil nomor kamar. Waktu mau ambil nomor kamar rombongan 3 orang itu, setelah kita udah dapat nomor kamar, udah tahu tower mana, udah tahu lantai mana, kita paspor ditahan. Setelah ditahan, ambilnya itu setelah tes swab kedua keluar, terus ada petugas datang, ditanya mau pulang kapan, itu bisa diambil. Dan ketentuan di sini di tempat saya Pasar Rumput ini itu semua yang di karantina boleh menginap di sini 1 hari atau 1 malam. Berarti kalau seandainya saya kan
di karantina 3 hari, tanggal 7, 8, 9. Di sini itu nggak ada kantin. Kalau di Pasar Rumput Jakarta Selatan nggak ada kantin di bawah. Kalau mau pesan sesuatu bisa minta tolong sama bapak-bapak. Kita tanya sama bapak TNI juga boleh, juga bisa tanya, terus nanti bapak TNI bilang minta tolong dia atau dia yang cleaning service itu boleh. Dan di sini ya boleh pesan makanan, boleh pesan makanan pakai aplikasi apa, Gojek atau GoFood gitu loh. Setelah selesai kita di karantina, pastikan kita dapat hasil surat dari tempat ini. Terus kita dikasih surat swab yang 2 kali itu loh, 2 kali, yang pertama sama yang kedua. Swab itu kita ambil sama paspor kita akan diberikan. Sekarang kalau teman-teman mau pulang pakai travel atau udah punya tiket yang kayak kemarin saya jelaskan, travel itu kalau di sini mahal, memang mahal. Nanti mungkin saya akan selipkan foto atau apa daftar travel yang ada di sini. Itu 800 ya, 800 ke Semarang. Semarang, Kendal. Oh, Kendal. Kalau Semarang mungkin nambah lagi. Ada sih, ada Lampung, ada mana aja, ada Jogja, terus ada Pekalongan, ada Cirebon, ada. Yang sudah pegang tiket Indonesia dari Jakarta ke tempat kalian masing-masing, itu sebelum kalian terbang atau kalian berangkat menuju tempat kalian, pastikan kalau HP kalian belum terdaftar IMEI, daftar IMEI dulu di Bea Cukai. Daftar IMEI itu HP yang 500 US dollar ke bawah nggak dipungut biaya, nggak dipungut pajak. Kalau yang 500 ke atas itu dipungut pajak. Kayak itu kalau IMEI. Ya, dari perjalanan pertama dari Hong Kong ke Indonesia, sampai bagasi, sampai pendaftaran lagi yang banyak kali itu, terus semuanya sudah saya ceritakan dengan detail. Kalau seandainya kalian masih kurang paham, ya dengan kata-kata saya, dengan bahasa saya, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti selanjutnya saya akan review kamar yang saya tempati itu gimana, dari mulai halaman dan nyampe tower yang saya tempati. Saya berada di tower 2B di lantai 17. Ada satu lagi, kalau seandainya ada yang terpapar COVID gimana mas? Kalau ada yang terpapar COVID itu ada pengumuman diumumkan kalau seandainya semua yang dikarantina di sini nggak boleh keluar dulu, nggak boleh jalan-jalan, harus masuk ke kamar, karena jalan yang akan dilalui COVID itu nggak tahu jalan yang mana. Setelah itu mungkin disemprot sama petugas, dinetralisir lagi, baru boleh. Setelah setengah jam kalau nggak salah tadi, iya setengah jam. Terus pernah ada yang terpapar COVID nggak mas? Iya pernah, makanya itu kalau yang ada COVID terus diumumin sama petugas yang ada di bawah, diumumin kalau semua yang karantina masuk kamar dulu, terus yang terpapar COVID tidak disebutin di lantai mana-mana, nggak disebutin. Terus selama itu kurang lebih 1 jam kemungkinan kita sudah boleh keluar dari kamar gitu. Oke. Setelah panjang lebar, inilah yang terakhir
setelah panjang lebar yang terakhir itu ya kita harus packing ulang barang-barang kita. Pastikan surat atau apalah yang belum kita bawa itu pastikan sudah ada. Kalau barang kalian ada yang kurang itu bisa tanyakan, bisa cari lagi dulu. Kalau nggak cari lagi, kita mungkin lupa atau ditaruh di mana lupa, tanyakan ke teman kita yang satu kamar. Terus setelah itu kita keluar, kita ambil surat. Setelah itu suratnya kita ambil surat dulu ya boleh, ambil packing dulu ya boleh. Terus kita teliti dulu surat itu udah komplit apa belum, udah dicap-cap sama petugas-petugas atau belum. Itu kita harus teliti, karena ada kejadian pas waktu keluar dari sini belum dicap, katanya sudah nyampe bandara tidak boleh terbang karena ini surat ini belum diberi tanda sah dari pihak karantina ya gitu. Makanya sebelum keluar dari sini ya sebaiknya dicek dulu, semua dicek dulu, entah itu paspor, ID card yang kita perlu, terus KTP, terus semuanya kita cek. Setelah kita cek oke, clear, aman, alhamdulillah kita sudah selesai, kita bisa pulang dan kita bisa menemui keluarga kita masing-masing. Itu saja, terima kasih semuanya setelah menonton video yang lama ini. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dan mengerti bahasa yang saya sampaikan. Itulah kekurangan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.